Saya akan bahas sekilas materi yang 2 minggu yang lalu ini ya tentang subgrup struktur grup terhingga, struktur grup yang terhingga. Terhingga itu maksudnya jumlahnya itu sekian gitu, tidak lawan dari infinite, tak terhingga. Ini penting karena kita ingin mengidentifikasi sejumlah grup yang terhingga, sehingga setiap grup kemudian bisa kita buat bisa kita identifikasi sebagai isomorfik dari grup yang sudah kita buat daftarnya itu. Pertama ini kita tahu, ini sih mudah dipahami, bahwa grup itu pasti gabungan dari koset-koset gitu ya. Karena koset itu kan mempartisi grup. Ya kalau partisi itu digabungkan lagi ya jadi grup yang semula. Kemudian setiap koset kalau nggak identik ya terpisah sama sekali atau istilahnya disjoint. Identik itu sama. Kalau HA sama dengan HB artinya koset ini kan HA itu koset kanan yang memuat A. Ini koset kanan yang memuat B gitu ya. Kalau A-nya termuat di sini, B-nya juga termuat di situ, maka itu artinya identik, sama gitu ya. Ini anggotanya sama. Kalau enggak ya beda sama sekali, enggak ada irisannya. Artinya irisannya itu himpunan kosong. Kemudian untuk setiap A anggota grup G, kita bisa membuat bijeksi dari H. H itu adalah subgrup dari G dengan HA. Ingat ini koset ya. H sendiri ya koset, yaitu yang dibentuk oleh identitas. Jadi ini HE dengan HA. Ya, setiap koset kan banyak anggotanya sama, makanya H dengan HA pasti bisa dibuat bijeksi gitu ya. Membuktikannya ini sudah dibahas di video, ini beberapa contoh. Kemudian berikutnya ada yang namanya kalau H-nya itu subgrup dari grup G, ada namanya indeks H. H itu adalah subgrup, indeks H di G dinotasikan begini, G titik 2H. Pakai kurung siku ya. Jadi ini indeks H di G. Apa indeks H di G itu? Yaitu banyaknya anggota dari koset H itu. Gitu ya, banyaknya anggota. Dalam kasus ini contoh misalnya H plus 2. H-nya itu kelipatan 3, maka banyaknya anggotanya kan hanya ada 3 ya. Yaitu H plus 0, H plus 1, dan H plus 2. Jadi indeksnya ya 3. Sebentar. Maaf Pak, mic-nya masih mati. Oh iya, masih terlihat yang saya share ya? Masih Pak. Nah, kemudian ini misalnya M, subgrup dari D4, anggotanya R0 dan R2. Koset yang terbentuk MR0, ya M itu sendiri, karena R0-nya adalah identitas, MR1 ini, semua anggotanya sama. Jadi, indeks H itu bukan banyaknya anggota, tapi banyaknya koset yang dibentuk oleh H. Gitu ya. Untuk kasus ini, kan ada 4 koset tuh. Makanya, indeks M di D4 itu adalah 4 gitu ya. Nah, ini teorema yang pentingnya, namanya teorema Lagrange. Jika H adalah subgrup dari grup G-nya terhingga ya, anggotanya ada 10 atau ada berapa gitu ya. Tapi bukan seperti bilangan real atau seperti bilangan rasional yang banyak anggota terhingga. Maka orde H, ingat H itu adalah subgrup yang terhingga gitu ya, dari grup G yang terhingga juga. Sebentar.
G-nya boleh tak terhingga. Dalam hal ini G-nya boleh tak terhingga ya. G-nya itu. Tapi H-nya adalah subgrup yang terhingga. Jadi banyaknya sebentar. Jika H adalah subgrup dari grup G yang terhingga. Oke, G-nya yang terhingga ya. Maka banyaknya orde dari H bisa membagi orde G. Gitu ya. Jadi kalau H ini subgrup, misalnya G. G-nya itu anggotanya ada 10. Maka yang jadi subgrup anggotanya bisa 1, yaitu kalau isinya identitas sendiri, bisa 2, bisa 5, bisa 10. Kalau 10 ya G itu sendiri. Jadi si H ini kalau G-nya itu anggotanya ada 10, kalau H-nya anggota G-nya itu ada 10, berarti ordenya 10, H-nya itu tidak mungkin anggotanya ada 3. Gitu ya. Nggak mungkin hanya itu anggota ada 3, tidak mungkin ada 4, tidak mungkin ada 6, tidak mungkin 7, tidak mungkin 8, tidak mungkin 9. Tapi haknya yang mungkin adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, sehingga orde G ini merupakan perkalian dari orde H, banyaknya anggota H, dikali indeks dari H di G. Itu maksud teorema Lagrange. Membuktikannya lihat lagi di video ya. Kemudian akibatnya kalau G-nya itu grup yang terhingga, nah kalau A anggota G, maka orde A pasti membagi orde G. Gitu ya. Orde A pasti membagi orde G. Kalau orde G-nya itu sama dengan K, ingat orde G itu berarti banyaknya anggota G, G-nya adalah grup. Kalau ordenya sama dengan K, maka A pangkat K sama dengan E untuk setiap A anggota G. Gitu ya. Jika N-nya subgrup normal, maka banyaknya anggota grup kuosien atau grup faktor, G per N ini ya, grup faktor ya, itu sama dengan banyaknya anggota grup dibagi banyaknya anggota N. Sama dengan orde G dibagi orde N. Ya. Supaya lebih jelas, contohnya ambil aja misalnya G-nya itu U18 lah. U18 ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, ini ya gini nggak usah ngotret lagi ya kalau ini. 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 memuat 2, 17. Gitu ya, 17. Berarti dalam hal ini orde dari grupnya adalah 6. Gitu ya. Orde dari grupnya adalah 6. Saya akan mulai dari teorema Lagrange-nya yang di atas. Gitu ya. Teorema Lagrange-nya kalau H-nya itu subgrup dari grup terhingga G, maka orde H membagi G. Apa subgrup dari U8? Subgrup dari U8 itu salah satunya adalah saya kasih nama K 1, 11 gitu ya. Karena kenapa saya bisa cepat itu karena saya tahu orde dari 11 itu 2. Jadi 11 kuadrat sama dengan 1 kali 11 sama dengan 11 gitu ya. Ya bisa dicek itu adalah subgrup. Nah, lihat orde K-nya adalah 2. 2 bisa membagi 6. Gitu ya. Jadi yang lain bisa jadi kita ambil tapi harus dikotret ini. Mungkin kalau 1, 5, 13, kalau 17 itu 17 kuadrat berapa? 289 ya. Nah, ini harus dikotret. Jadi yang anggotanya 2 ini, kita bisa cari juga yang anggotanya 3. Mungkin 1,
eh, yang anggotanya 3 itu, ini harus matematiknya agak lama nih. Oke, saya nggak menyiapkan itu. Oke lah, ini contohnya begitulah aja. Jadi si subgrupnya itu tidak mungkin anggotanya 4, karena 4 tidak bisa membagi 6. Tidak mungkin anggotanya 6. Jadi yang mungkin subgrup dari U8 itu adalah banyaknya anggotanya 1, 2, 3, atau 6. Gitu ya. Nanti yang 3 mesti dicari tuh. Cara mencarinya pakai subgrup siklik. Gitu ya. Nah, kembali saya mau ngasih contoh yang ini ke U18. Kalau A anggota G, maka orde A membagi orde G. Orde A membagi orde G. Misalnya 5. Anda bisa cek orde dari 5 itu adalah 6. Gitu ya. Karena 5 pangkat 6, silakan dihitung, kasih 1. Orde dari 7, silakan dicek 49, 7 kuadrat itu kan 49. 49 kurangi 8, 1. Jadi orde dari orde dari 7 adalah 2. Dan 2 bisa membagi 6. Gitu ya. Yang lain orde 7, orde 11. Orde 11, 11 itu kan 121 dikuadratkan. Berarti ordenya 2 nih. Dan 2 bisa membagi 6. Bisa dicek 17. Orde 17 itu 17 harus dihitung ya. Sebentar, saya hitung aja pakai kalkulator deh. Supaya cepat. 17 dikuadratkan 289. Kalau dikurangi 180, ini kan U8 ya. Sama dengan 109 kurangi 18 kali 3 mungkin. 55 kurangi lagi 18 kali 2. 39 kurangi lagi 18, 31 kurangi 18 lagi. Nah, ini harusnya bisa lebih cepat. Hasilnya 23 masih lebih dari 18. Hasilnya adalah 5. 17 kuadrat hasilnya 5. Berarti kalau 17 pangkat 3, 17 pangkat 3 itu artinya 5 kali 17. Bentar ya, 5 kali 17. 5 kali 17 itu kalau dikurangi 18 kali 4. Kurangi lagi 18 kali 18 kali 3 mungkin ya. 18 kali 3. Hasilnya 17 lagi. Salah hitung kayaknya. Bisa dihitung sendiri ya. Nanti coba saya ulangi lagi. 17 kuadrat 289. Ini saya kurangi dengan 18 kali, kayaknya salah ngitung tadi. 18 kali 15 kayaknya. Oh, justru 17 kuadrat hasilnya 1. Jadi orde dari 17 itu adalah 2. Orde dari 17 adalah 2 ya. Nah, yang ordenya 3 bisa dicek di situ. Bisa ada, bisa tidak sih. Bisa ada, bisa tidak ya. Karena kebalikan dari teorema Lagrange itu belum tentu berlaku. Gitu ya. Jadi kalau kita membuat subgroup dari situ, orde dari sini, mungkin bisa dihitung pakai Excel supaya mudah. Mencari subgroup dari kok subgroup sih?
orde dari unsur-unsur ini yang mungkin adalah 1, 2, 3, dan 6. Tapi 3 belum tentu ada. Belum tentu ada, tapi bisa dicek lah. Harusnya sih kayaknya ada. Tadi sempat saya ngitung ada. Mungkin 13 kayaknya yang itu ya. 13 kali 13 kuadrat itu kan 169 ya. Coba dicek 13. Hashtag 13 pakai kalkulator. 13 kuadrat itu 169, kita kurangi dengan 18 kali 7 kayaknya. 43 kurangi 18 kali 2. Hasilnya 7. Sekarang 13 kali 7. Kalau 13 pangkat 3 itu berarti 13 kali 7. Ya, 13 kali 7 sama dengan 91. 91 kurangi 90, benar 13. Itu ya. Jadi orde dari 13 itu adalah 3. Orde dari 13 adalah 3, gitu ya. Dan 3 itu bisa membagi 6. Itu maksud dari teorema ini. Kemudian jika orde G sama dengan K, orde G sama dengan K, maka A pangkat K pasti E, gitu ya. Contohnya ini, U8. Kan ordenya 8. Maka semua anggota ini, 5 pangkat 6, 7 pangkat 6, 11 pangkat 6, 13 pangkat 6, 17 pangkat 6, hasilnya pasti 1. Sebagai contoh 13 ya. Tadi kan kita tahu 13 pangkat 3 sama dengan 1. Kalau 13 pangkat 6, ini kan artinya 13 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 kan? Artinya 1 kuadrat, ya 1, gitu, dan seterusnya. Kemudian jika N ini subgrup normal, maka ini subgrup normal itu diperlukan supaya ini membentuk grup kuosien ya, grup kuosien. Maka banyaknya anggota grup kuosien itu sama dengan banyaknya anggota G atau orde G dibagi orde N. N-nya itu adalah subgrup normal tadi. Itu maksudnya. Nah, membuktikannya silahkan ditonton ulang videonya. Kemudian berikutnya, misalkan P adalah bilangan prima yang positif. Ini kayak saya bahas nggak ini ya, saya lupa. Maka setiap grup, every group of order P, jadi setiap grup yang ordenya P, jadi banyaknya anggotanya itu adalah bilangan prima, pasti siklik dan isomorfik dengan ZP. Ya. Setiap grup yang ordenya prima itu pasti siklik. Contoh yang paling sederhana ya Z7 misalnya. Tentu terhadap operasi penjumlahan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pasti siklik. Menurut teorema itu Z7 itu siklik dan oh ya ini otomatis ya ZP. Jadi harusnya cari yang lain. Oke. Begitu. Kemudian berikutnya, ini juga sudah ada di video ya, setiap grup orde 4 isomorfik dengan Z4 atau Z2 cross Z2. Ini sudah dibahas, yang mungkin Anda nggak paham barangkali 7.37. Setiap grup yang tidak abelian, non-abelian, berorde 6, isomorfik dengan S3. Buktinya sudah ada di video, tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Lanjut ke teorema Cauchy. Sebentar. Tidak. Teorema Cauchy, jika G adalah grup abelian, ya, abelian, dan P itu bilangan prima, P-nya membagi orde G, maka G memuat elemen berorde P. Gitu ya. Nah, tapi katanya, ini lihat keterangan.
abeliannya bisa dicoret. Jadi untuk sembarang grup yang terhingga. Ambil contoh lagi, jadi sekali lagi lihat G-nya itu sebetulnya nggak perlu abelian ya. Ini lihat koroleri 10.14 katanya. Jika G adalah grup, ya di sini abelian yang terhingga, P-nya bilangan prima dan membagi orde G, maka G memuat elemen yang ordenya P. Contohnya di atas lagi aja yang tadi itu. U18 yang sudah ada aja. U18. Nih U18 lah. 6. Bilangan prima yang membagi 6 itu adalah 2 dan 3 ya. Kalau 5 kan nggak bisa membagi 6. Nah, katanya pasti ada anggota U8 yang ordenya 2. Ya ada, ini. Contohnya tadi K. Yang ini nih. Ada nggak yang ordenya 3? Ada, ini 13. Cukup ditunjukkan satu aja. Sekali lagi, U18 ini ordenya 6. Apa bilangan prima yang bisa membagi 6? Yaitu 2 dan 3. Nah, menurut teorema Cauchy tadi, pasti ada anggota U8 yang ordenya bilangan prima yang membagi 6 tadi. Gitu. Ya. Oke, itu maksud dari teorema itu. Lanjut. Berikutnya, membuktikannya ini saya belum sempat bikin videonya, tapi Anda baca-baca dulu aja ya. Membuktikannya adalah dengan induksi untuk membuktikan ini atau buktinya dengan induksi tentang orde G-nya menggunakan prinsip induksi bukan induksi yang standar ya, tapi istilahnya tuh induksi strong induction atau induction. Nah, itu ada di YouTube saya, silakan aja dicari atau boleh cari dari yang lainnya. Karena yang dibahas itu induksi biasa. Kalau ini induksi versi kuat namanya. Dia kalau di induksi versi biasa itu untuk N sama dengan 1 benar. Dia benar untuk N sama dengan K. Maka kemudian kita bisa tunjukkan dia benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka pernyataan itu benar untuk semua N. Nah, induksi versi kuat, dia benar untuk N sama dengan 1. Misal, kalau berlakunya mulai dari 1. Kemudian dia benar untuk N sama dengan 1 sampai K. Nah, gitu. Asumsinya di situ. Maka kemudian kita bisa menunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka dia benar untuk semua N. Begitu. Jadi silakan dipelajari dulu induksi. Tapi induksinya di sini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi mulai bilangan prima. P2, P sama dengan 3, P sama dengan 5, P sama dengan 7, dan seterusnya. Gitu. Pemahaman saya begitu. Nanti coba dibaca ulang ya. Minggu depan mungkin bisa dibahas lebih detail. Kemudian akibatnya, jika P dan Q itu adalah bilangan prima positif yang berbeda, maka setiap grup abelian orde PQ isomorfik dengan ZPQ. Ya, buktinya saya kira ini mudah. Nah, kemudian ini setiap grup orde 6 isomorfik dengan Z6 atau S3. S3 ingat permutasi 3 unsur ya. Yang orde 6 itu kalau dia abelian, dia isomorfik dengan Z6. Kalau tidak abelian, isomorfik dengan S3. Isomorfik dengan S3 di teorema di atas yang sudah dibahas. Nah, ini sih tidak masuk bahasan kita. Kalau ini boleh, karena ini tentang grup. Tapi ini diperlukan untuk membuktikan itu. Ya, silakan aja dipelajari lah. Oke. Nah, itu review dari yang kemarin. Gitu ya. Saya belum sempat koreksi juga sih. Sebentar, di sini ada, saya akan
Matikan dulu mic-nya. Saya lanjutkan lagi. Silakan isi daftar hadir di chat ya. Kodenya ada di chat Google Meet. eh ini contohnya, kalau ini grupnya di 4, H-nya R0, R2. Nah, nanti kan ada ini ya. Pasti karena di 4-nya itu ada 8, maka kosetnya ada 4 gitu. Kosetnya ada 4. Sehingga ini atau istilahnya gini, D4.2H itu ya sama dengan 4. Gitu ya. Karena anggota G-nya D4 kan anggotanya ada 8. Anggota H ini 2. Ya 8 bagi 2. Cuma begitu aja soal ini. Nah, kalau nggak salah saya ngasih soal ini ya. H adalah subgrup yang dibangun oleh 12 dan 20 dari Z40. Nah, mencari ininya juga lumayan. Harusnya sih bisa. Ya. Berarti kalau begitu ini ingat Z40 itu membentuk grup terhadap operasi penjumlahan. Gitu ya, terhadap operasi penjumlahan. Jadi kelipatan 12 dan kelipatan 20 si H-nya itu. H-nya itu kelipatan 12 dan kelipatan 20. Berarti kelipatan 12 itu adalah 0, 12, 24, itu ya, 12, 24, berapa lagi? 36. Kelipatan 20-nya ya 20.
Udah 20 doang. Coba cek, ini grup atau bukan? Ini subgrup atau bukan? Gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, si indeksnya itu Z40.2H, ini ada berapa nih? 5. Z40 ada 40, ya berarti 40 dibagi 5. Ada 8. Jadi ada 8 koset. Ada 8 koset yang dibangun oleh H pada Z40. Ya. Ya, contoh-contoh yang lainnya bisa dikerjakan sendiri. Nah, misalnya nomor 4 tuh. Suatu grup mempunyai elemen kurang dari 100. Kurang dari 100. Dan subgrupnya orde 10 dan orde 25. Jadi orde G itu kurang dari 100. Banyaknya anggotanya kurang dari 100. Tapi dia punya subgrup yang anggotanya 10, juga punya subgrup yang anggotanya 25. Berapa orde G? Persisnya berapa anggota G? Saya menugaskan ini atau enggak ya? Tapi ini ada kaitannya dengan pelajaran SMP. Kira-kira kalau saya tanya berapa? Coba dihitunglah 5 menit. Jadi sekali lagi, G itu punya anggota kurang dari 100. Artinya orde grupnya kurang dari 100. Tapi dia punya subgrup yang ordenya 10 dan dia juga punya subgrup yang ordenya 25. Ya, ingat subgrup itu banyaknya orde orde grup, orde subgrup itu banyaknya anggota. Jadi banyaknya anggota G itu berapa? Coba dihitung. Saya kira kurang dari 5 menit mestinya.
Ada yang bisa jawab? 50 bukan, Pak? 50. Iya. Kenapa 50? Karena orde G habis dibagi 10 dan 25, Pak. Oke. Selain 50 ada lagi? Siapa tadi yang jawab 50? Saya Pak Ahmad Renaldi, Pak. Oh, Ahmad Renaldi. Ada nggak selain 50? Saya nemuin 50 doang sih, Pak. Kenapa kepikiran 50? Sebetulnya tuh 50 tuh apanya 25 dan 10? Nggak kepikiran apanya dia? Apanya 25 dan 10? Kelipatan persekutuan ya. Bilangan yang bisa dibagi 25 dan 10 itu kan kelipatan persekutuan. Cuma karena kurang dari 100 ya hanya 50 yang memenuhi. 50 itu kan KPK-nya kan. Setelah itu kan ya 100, 150, 200 dan seterusnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari topik 2 minggu yang lalu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke grup simetri. Ya, grup simetri itu ya grup permutasi nama lainnya, grup simetris gitu ya. Ini penting karena teorema di isomorfisme itu mengatakan setiap grup apapun pasti isomorfik dengan grup permutasi. Gitu. Jadi grup yang aneh-aneh, yang abstrak apapun itu bisa dideteksi dari grup permutasi itu yang relatif terlihat lebih konkret. Kan anggotanya cuma begini-begini aja. Ya. Pertama di sini dibahas penulisannya. Penulisannya diringkas lah gitu ya. Jadi ini nggak usah kayak gitu lagi. Lihat aja ini 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 2 ya udah. Berarti 1 ke 4, 4 ke 3, tapi 3-nya ke 1. Ya udah ini cukup ditulis 1, 4, 3, tapi 2 ke 2. Nah, itu kan udah dibahas ya. Boleh 1, 4, 3, boleh 1, 4, 3, boleh juga 3, 1, 4, boleh juga 4, 3, 1, sama aja, gitu ya. Begitu. Ini definisi di sini tuh begitu. Tapi kalian kan sudah menyimak video itu ya, yang dibuat oleh Pak Aliams Bara itu dosen ITB. Jadi cara menyajikan seperti ini harus bisa, gitu ya. Ini maksud definisi itu tadi. Jadi ini tuh adalah permutasi di SN, gitu ya. Tentu N-nya K-nya kurang dari atau sama dengan N. Permutasi yang memasangkan A1 ke A2, A2 ke A3, A3 ke A4, dan seterusnya sampai AK-1 ke AK dan AK ke 1, gitu ya. Nah, itu persis seperti yang ini. Kemudian untuk contoh yang lain, coba di atas ada nggak terkait dengan cycle atau kalau istilahnya Pak Bara itu putaran, gitu ya, putaran. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan 1 ke 5 ya, 1 ke 5, 5-nya ke 4, ini 4-nya ke 2, 4-nya ke 2, 2-nya ke 1. Oh, berarti 1, 5, 4, 2 tuh. 1 lipat 2.
gitu ya. Ini udah, ini 2, udah, ini udah, ini udah. 6 ke 6 nggak usah ditulis, tapi berikutnya 3 ke 7, 7 ke 3 ini. Jadi 6 ke 6 nggak usah ditulis. Nah, ini tuh namanya cycle. Ini cycle atau putaran ya. Ini cycle yang panjangnya 4, yang ini nih. Ini cycle yang panjangnya 2. Nah, teoremanya adalah setiap permutasi di SN, jadi permutasi itu bisa diskrit, bisa kontinu. Nah, yang ini adalah yang diskrit. Pasti produk atau hasil hasil komposisi produknya ini perkalian ya, tapi dalam hal permutasi kan sebetulnya komposisi. Hasil komposisi dari cycle yang disjoin. Ini cycle yang disjoin kan tidak ada anggota persekutuannya. 37 tidak ada di 1542. Itu. Jadi ini mirip dengan teorema dasar aritmatika yang bilang setiap bilangan bulat pasti merupakan hasil perkalian bilangan-bilangan prima. Gitu. Kalau ini setiap permutasi itu pasti hasil komposisi dari putaran-putaran atau cycle-cycle yang saling terpisah. Gitu ya, saling terpisah. Disjoin itu saling terpisah. Ini contohnya. Bukan. Kemudian berikutnya ya contoh yang paling gampangnya inilah, gitu ya. Bukan itu. Ini mah bukan hasil kali, salah. Tapi bisa juga sih, bisa juga. Jadi 1542 itu coba kita ini ya, coba kita itu bisa nggak gitu ya. Ini aja nih contohnya nih. 243. Oh, tapi ini ada yang tidak disjoin kalau ini. Cari contohnya bisa jadi juga itu ya. 1542 37 ini sama dengan 1542 komposisi 37. Ini saya baru menduga nih. Ini bukan hasil, kalau ini satu kesatuan ya, kalau ini yang berbeda. Berarti kalau ini tuh 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 7, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 3. Gitu. 7 ke 3. Ini kan anggota S7. Kalau ini maksudnya 1 ke 5, 2 ke 1. Mau apa ya? Buat apa? Berapa beli bawang? Kalau kurang. Lihat jadi seperempat atau berapa? Telepon apa? Perlunya berapa gitu? Ya, jadi kedengeran ya. Jadi ini maksudnya 1 ke 5, 2 ke 1, 3 ke 3, 4 ke 2, 5 ke 4 gitu ya, yang ini. Nah, coba aja dari sini 1 kan ke 1. Ini 1-nya ke 5. Gitu ya. Kemudian ini 2, 2-nya ke 2, sini 2-nya ke 1. 2 ke 2, sini kan 2 ke 2 karena nggak ditulis kan. 2 ke 2, kemudian sini 2-nya ke 1. Itu 3 itu ke 7, sini 7, di sini 7-nya ke 7. 4, ini 4-nya ke 4, di sini 4-nya ke 2. Gitu ya. Nggak tahu sama nggak nih dalam rangka mencari contoh yang mudah. Kemudian 5 ya.
5-nya ke 5 di sini, situ 5-nya ke 4. Kemudian 6, 6-nya ke 6 di situ, tapi di sini juga 6-nya ke 6. Terakhir 7 ke 3, lihat sini. Nah, di situ 3-nya ke 3. Jadi diperoleh, saya tuliskan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau jangan-jangan sudah ada di atas. Ya itu tuh ada di atas ini nih. Sama nggak hasilnya? Ini hasilnya nih. 1 ke 5, tuh lihat. Nah, 1 ke 5, 2 ke 1. Sebentar. Nih, 1 ke 5 sesuai kan? 2 ke 1 ini sesuai juga. 3 ke 7, 4 ke 2, 5 ke 4, 6 ke 6, 7 ke 3. Nah, ya berarti bisa ditulis begitu ya. Ini contoh dari teorema 7.43. Gitu. Kemudian ada juga yang disebut transposisi. Transposisi itu adalah cycle atau putaran yang panjangnya 2, seperti ini. Gitu ya. Nah, itu setiap permutasi di SN merupakan produk itu berarti hasil komposisi dari transposisi. Ini contohnya tadi. 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 4, komposisi 1, 3, komposisi 1, 2. Nah, transposisi ini digunakan untuk mendefinisikan permutasi genap dan permutasi ganjil. Nanti dicocokin aja dengan yang video itu ya. Nah, kemudian ada yang disebut permutasi genap. Ya, permutasi genap itu pengertiannya permutasi genap nih. Sebuah permutasi SN dikatakan genap jika dapat ditulis sebagai hasil kali atau hasil komposisi transposisi sebanyak genap. Jadi transposisinya sebanyak genap. Ini contohnya. Ada 2 kan, genap. Maka 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu harus diingat ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, penulisan konvensionalnya anggota S3. Ini permutasi genap. Tapi kalau yang ini, berarti ini tuh berapa nih? 1, 2, S6 ya, S6. 1 ke 2, 2 ke 1. Gimana maksudnya ini? Ini kok ada double 2-nya ini? Nah, nggak paham nih. Jangan yang itu deh kalau gitu. Tapi kalau ini 1 ke 2, 2 ke 1, ini kan 2 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2. Nggak ngerti nih. Nah, ini nih, nggak tahu nih. Contoh yang lain aja deh ini. 1, 2, 3, 4. Bisa ditulis komposisi dari 1, 4, 1, 3, 1, 2. Ada sebanyak 3, yang berarti ganjil ya. Maka ini adalah permutasi ganjil. Kemudian AN ini adalah kumpulan semua permutasi genap. Ya. Jadi disebut grup alternating berapa ya? The alternating group of degree n. Nah, nggak tahu terjemahnya. Alternating itu kan gonta-ganti sebetulnya. Tapi ya udahlah, sebut AN ya. AN-nya itu adalah seperti itulah. Pokoknya kumpulan semua permutasi genap di SN. Nah, ternyata ini adalah
subgrup normal. Ya, ini membuktikannya lah. Kemudian tidak ada permutasi yang genap sekaligus yang ganjil sekaligus genap. Sebagaimana bilangan asli, nggak ada ya bilangan asli yang genap sekaligus ganjil gitu ya. Nah, kemudian AN ini adalah subgrup normal yang ordernya n faktorial dibagi 2. Ya, wajar aja lah. Kalau di SN itu ada berapa permutasi? Ada sebanyak n faktorial. Separohnya genap, separohnya ganjil gitu ya. Makanya ini indeksnya 2 ya. Karena koset yang dibentuk nanti ada 2. Nah, buktinya nanti dipelajari aja sendiri. Ini 1, 2, 3 jadi tugas ya. Nah, ini menentukan ini juga lumayan nih. Ini tuh berarti hasil komposisi nih. Contoh yang tadi saya lewat itu. Ini sebetulnya 1, 2, komposisi 1, 2, 3, komposisi 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini hanya menentukan yang mana yang genap, yang mana yang ganjil. Gitu ya. Kemudian ini persoalan-persoalan yang mudah, hanya butuh waktu aja, tapi harus dikerjakan ya. Nah, berikutnya ini contoh. Tunjukkan bahwa inverse dari ini A1, A2 sampai AK, dia permutasi di SN adalah A1, AK, AK-1 dan seterusnya sampai gini. Nah, untuk gampangnya begini, saya ambil aja misalnya di S4 ya. 1, 3, 5, 4 misalnya. Apa inverse-nya? Lihat aja di sini. Inverse-nya adalah 1 tetap di sini, yang ini pindah ke depan, jadi dibalik 1, 4, 5, 3. Nah, lihat urutan di sini. Gitu ya. Ini kan A1 nih, A2, A3, A4. Ini A1, A4, A3, A2 gitu. Nah, tahu dari mana dia inverse? Ya, berarti caranya dikomposisikan. Hasilnya identitas atau bukan gitu. Nah, saya harap Anda ngitungnya udah cepat ya. 1 ke 4. Di sini 4-nya ke 1. Ya, oke, berarti perlu ditulis sini nih, sebelah kiri. 1 ke 4, tapi di sini 4-nya ke 1. 2, oh ini S5 ya, anggota S5 nih. Anggota S5 berarti. 2 ke 2, di sini juga 2 ke 2. Berarti 2 ke 2, 2-nya ke 2 juga. 3 ke 1, 1-nya ke 3. Gitu ya. 4 ke 5, ini 4 ke 5, 5-nya ke 4. Gitu. Terakhir, 5 ke 3, 3-nya ke 5. Jadi 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5. Berarti identitas. Cukup ditulis seperti itu. Gitu ya. Nah, tugas Anda membuktikan secara umum. Kalau ini kan cuma S5, ini di S6, SN, N-nya sembarang. Kemudian lihat nomor 11, untuk mengidentifikasi permutasi genap gasal, genap ganjil. Nah, buktikan bahwa cycle ini, bukan cycle, ya, cycle ini atau permutasi itu genap jika dan hanya jika K-nya ganjil. Gitu ya. Jika dan hanya ganjil. Artinya kalau gitu, dia itu ganjil jika dan hanya jika K-nya genap. Sehingga tanpa menjadikan dia cycle-cycle itu atau transposisi, kita bisa tahu bahwa ini itu permutasi genap atau ganjil ini. Halo, halo. Ini permutasi genap atau ganjil? Nah, ini pada tidur semua ini jangan-jangan. Atau sudah
ditinggal masak. Halo, halo. Ya, dari sini Anda harusnya bisa. Oke lah, kayaknya kalian sudah tidak hadir di situ, jadi saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.